Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'ribu bihal lisan عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطيل لنا بها الأعمار وتزيل بها عنا جميع الأسقام والأخطار وتدر بها علينا الرزق المدرار وتقضي لنا جميع الأوطار وتشفع لنا بها عند الله في دار الدنيا ودار القرار برحمتك يا غفار يا قهار وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Faqad qala aidan fi ayatin ukhra a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allahu Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, terutama menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak bosan-bosannya, tak jemu-jemunya lisan ini selalu basah di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terutama dan terkhusus 1 bulan lagi kita akan kedatangan bulan mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana berkat dari petunjuk dan bimbingan beliau hidup kita terarah, hidup kita diberikan tujuan yang abadi, yaitu di akhirat abadal abidin wa dahrad dahirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Jalla Jalaluhu wa Azza wa Jal berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayah. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat di atas mengajarkan kita bahwa tak satu pun manusia di muka bumi ini yang akan hidup kekal, tanpa memandang ia dari kalangan rakyat jelata yang miskin papa, maupun kalangan orang kaya dan para raja. Bahkan walau sebesar dan sekuat apapun pengaruhnya, karena itu sangat penting kita mengingat hakikat diri yang diciptakan dari ketiadaan dan akan kembali menuju ketiadaan dalam bentuk kematian. Sehingga salah satu perintah penting yang pernah disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah perintah untuk memperbanyak mengingat kematian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, sebagaimana yang dicatat oleh Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Dzikrul Maut halaman 81. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikral maut fa innahu yumahhisu dzunub wa yuzahidu fid dunya fa in dzakartumu 'indal ghina hadamahu wa in dzakartumu 'indal faqr ardaakum bi'aisyikum." Perbanyaklah mengingat kematian, karena sesungguhnya ia membersihkan dosa-dosa dan menumbuhkan sikap zuhud terhadap dunia. Jika kamu mengingatnya saat dalam kekayaan,
ia akan menghancurkan kecintaan pada kekayaan tersebut. Dan jika kamu mengingatnya saat dalam kefakiran, ia akan membuatmu ridha terhadap hidupmu. Hadis ini adalah salah satu kunci spiritual yang luar biasa. Ia menegaskan bahwa mengingat kematian bukan sekedar pemantik kesedihan atau latihan berputus asa dari dunia. Justru sebaliknya, ia adalah terapi jiwa yang bekerja secara berbeda sesuai dengan kondisi kita. Saat kita dalam kenikmatan, ingat mati akan menghancurkan keangkuhan dan keserakahan. Saat kita dalam kesempitan, ingat mati akan menanamkan rasa syukur dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keseimbangan iman yang sempurna yang Islam tawarkan kepada setiap muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Abdul Haq bin Abdurrahman Asy-Syibli yang masyhur dengan nama Ibnul Kharrat memperdalam hikmah zikrul maut ini dalam karyanya yang monumental, yaitu Al-Aqibah fi Zikril Maut. Apa kata beliau? Wa amma dzikrul maut wat tafakkuru fihi fa innahu wa in kana amran muqaddaran mafrughan minhu fa innahu yaksibuka bi taufiqillahi subhanahu tajafiya an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dad lil maut wan nadhar fima tuqaddimu alayhi wa yuhawwinu alayk masaib ad-dunya wa yusaghiru 'indaka nawaibaha. Wa'lam anna dzikral maut wa ghairuhu minal adhkar innama yakunu bil galab wa iqbalika ala ma tadhkuruh. Adapun mengingat kematian dan merenunginya, meskipun ia adalah perkara yang telah ditakdirkan dan pasti terjadi, namun dengan taufik Allah Azza wa Jal, ia akan menganugerahkan kepada kita sikap menjauhkan diri dari dunia, kembali menuju negeri yang kekal, abadal abidin, wadahrad dahirin, mempersiapkan diri menghadapi kematian, memandang jauh tentang apa yang akan kita hadapi, serta meringankan cara pandang tentang masalah-masalah duniawi dan menganggap kecil bencana-bencananya. Ketahuilah bahwa mengingat kematian itu sejatinya terjadi dalam hati dan kehadiran penuh terhadap apa yang kita ingat. Betapa kaya dan nyata manfaat yang diuraikan oleh Ibnul Kharrat ini. Mengingat mati bukan soal menekuk wajah dalam kesedihan berkepanjangan. Ia adalah latihan spiritual yang mengubah cara pandang secara menyeluruh, yaitu kita melihat dunia lebih proporsional, memandang akhirat lebih serius, dan menghadapi ujian hidup dengan dada yang lebih lapang. Bahkan Ibnul Kharrat memberikan catatan penting bahwa mengingat mati yang sesungguhnya harus benar-benar dihadirkan dan terpatri di dalam hati ini, bukan sekadar gerakan lisan yang kosong. Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab yang sama juga mencatat sebuah hadis riwayat dari Abu Abdurrahman Al-Hubli radhiyallahu anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah kematian sebagai pemisah." Setiap perpisahan yang menyakitkan di dunia ini, dari orang-orang yang kita cintai, dari harta yang kita kumpulkan, dari jabatan yang kita banggakan, semuanya hanyalah latihan kecil sebelum perpisahan terbesar, yakni kematian. Maka seorang muslim yang terbiasa mengingat mati tidak akan mudah hancur oleh perpisahan-perpisahan kecil itu, karena ia telah melatih hatinya untuk tidak terlalu bergantung pada apapun yang fana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari semua uraian di atas, hikmah mengingat kematian sungguh tak ternilai. Ia membersihkan jiwa dari dosa, menjernihkan pandangan dari tipu daya dunia, melatih hati agar tidak bergantung pada yang fana, dan mempersiapkan kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang sebaik-baiknya.
Orang yang cerdas yang sejati bukan yang paling banyak hartanya atau paling tinggi jabatannya atau paling tinggi IQ-nya, melainkan yang paling cerdas adalah yang paling sering mengingat kematian dan paling sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واخذل من خذل الدين والمسلمين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وفلسطين ولبنان وإيران ويمن وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة